Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Egy Erin Ismail di channel YouTube Goes Happy. Kali ini saya ingin berbagi tips nih soal latihan ya. Kemarin-kemarin soal latihan saya sudah membahas tentang pedaling ya. Movementnya seperti apa, kakinya seperti apa. Nah, ini saya ingin membahas lebih lanjut lagi bagaimana supaya pedaling kita lebih kokoh ya, kuda-kudanya lebih bagus lagi dan kakinya lebih stabil, upper body kita lebih stabil lagi. Nah, ini dimulai dari kita melatih otot gluteus kita. Nah, otot gluteus kita ini di sekitaran pantat ini ya. Nah, gimana caranya? Teknik untuk melatih otot gluteus ini. Nah, saya bahas sedikit. Otot gluteus ini adalah kalau saya bilang itu adalah otot untuk kuda-kuda atau daya tahan dari pergerakan kita ini supaya lebih stabil lagi ya. Nah, ini ada tips yang cukup menarik dari saya. Gimana caranya kita melatih otot tersebut pada saat kita bersepeda ataupun pada saat kita di gym ya. Nah, di gym mungkin saya nanti akan peragakan beberapa bentuk latihan kalau kita lagi di gym untuk melatih otot glut ya. Serta juga paha kita lebih kuat. Nah, dalam melatih otot glut ini ada beberapa tips yang saya pergunakan di sini. Kita bisa mempergunakan dengan beban yang cukup berat ya. Diusahakan kalau misalkan teman-teman lagi di jalan raya, goes di jalan raya itu bisa mencari jalan yang konturnya nanjak ya. Kita pergunakan RPM-nya sekitar 40 sampai 50 RPM ya. Nah, torsinya cukup tinggi di sini. Nah, untuk memulai kita disarankan untuk melakukan pemanasan dulu ya. Karena ini torsinya cukup tinggi, otot kita cepat fatigue di situ. Kalau kita nggak siap nanti bisa cedera ototnya. Nah, gimana caranya dalam melakukan latihan glut ini? Nah, yang pertama kita cari jalan yang nanjak, terus dikasih RPM-nya di situ sekitar 40 sampai dengan 50 RPM. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang mempunyai heart rate monitor, patok heart rate-nya di sekitaran zona 4 ya, jangan terlalu lebih. Terus kalau misalkan teman-teman yang sudah mempunyai power meter, patok di zona sweet spot. Zona sweet spot itu adalah di zona 3,8 sampai dengan 4,5 ya. Anda bisa menggunakan zona power tersebut dengan RPM ada di 40 sampai 50. Nah, bagaimana melakukannya? Dalam RPM yang rendah tersebut ya sekitaran segini RPM-nya. Nah, fase power kita coba untuk memulai fase powernya lebih early, lebih dini. Ada di jam sekitar di sini nih. Sekitar jam setengah 12 justru. Kalau biasa saya melakukan pedaling untuk pedaling yang biasa, itu downstroke-nya dimulai dari jam 1 sampai ke jam 5. Di sini sampai ke sini ya. Tapi kalau melakukan teknik ini untuk melatih glut kita bisa melakukan fase powernya lebih dini di sekitaran jam setengah 12 ya, paling telat di setengah 1 di sini. Nah, setengah 1 kita lihat sudut ini cranknya ya, sudut cranknya kurang lebih seperti ini, atau di sini kita sudah bisa menekankan pedaling kita ya. Nah, kalau lagi nggak jalan, memang kita nggak bisa neken ke bawah kalau kita lagi nggak ada movement putarannya ya. Tapi kalau lagi ada movement putarannya, nah di sini tuh kita sudah bisa mulai fase powernya. Nah, di situ. Lihat. Ya. Nah, syaratnya upper body kita mesti kokoh. Dimulai dari tangan. Ya, tangan kita pegang handlebar atau di drifter ini sekokoh mungkin. Halurkan tenaga kita ke sini, ke lengan bagian belakang, terus ke otot lateral sini, langsung ke lower back. Kuatkan lower back kita supaya kita bisa melakukan tekanan ke bawah atau downstroke saat kita melakukan torsi tinggi. Konsentrasi kita juga mesti bermain di sini. Konsentrasikan pikiran kita ke otot glut. Begitu jam setengah 12 ini, kita sudah mulai neken sambil mendorong ke depan sedikit ya. Anklingnya yang tadinya
agak jinjit, di sini udah mulai tekan ke bawah si tumitnya, ya. Nah, seperti ini. Tekankan, konsentrasi ke otot glut. Begitu nekan, otot glut kita akan terasa di sini. Begitu sudah terasa, si otot glut ini kontraksi, kita bikin squeeze lagi si otot tersebut ya. Bagi sampai ke jam 5. Nah, ini saya beratkan sekali. Nah, di sini. Usahakan jangan terlalu banyak movement body seperti ini. Ya, badan kita jangan digerak-gerakan seperti ini. Usahakan diam, begitu nekan. Nah, seperti ini. Ya, konsentrasi tekanan kita pada saat jam 12:30 sudah neken. Ya, kurang lebih seperti ini. Konsentrasi lagi otot glutnya. Terus tangan kita sangat penting sekali untuk menjaga kekokohan dari upper body kita. Usahakan lutut kita lurus, bikin rapi. Konsentrasi juga ke otot paha untuk menekan ke bawah downstroke-nya. Tapi lebih banyak konsentrasi pikiran kita ke otot glut. Nah, ini Anda bisa melakukan ini sekitar setengah jam. Kalau yang sudah punya kemampuan fisik, endurance-nya sudah oke, bisa 20 menit kali 2, oke, atau 30 menit kali 1. Nah, ini cocok sekali. Kurang lebih seperti ini. Ya, ingat kuncinya adalah kita sudah mulai fokus menekan ke bawah pada jam setengah 12. Jam setengah 12 ini di sini nih. Crank kita masih menghadap ke belakang seperti ini. Nah, teman-teman, untuk melatih otot glut ini tidak hanya di sepeda ya. Tetapi kalau bisa teman-teman melatihnya di sepeda sambil apa? Supaya putaran kakinya juga kita tetap terlatih dalam bentuk berpedaling atau bentuk goesan ya. Tapi untuk teman-teman yang ingin melatih juga di gym misalkan, nah ini kebetulan saya bawa ada dumbbell sama barbell. Saya bisa contohkan seperti ini. Ya. Nah, untuk pergerakan paha dan glut, ya biasanya kalau di gym itu mempergunakan teknik latihan yang namanya deadlift ya. Lower back juga kena, glut kena, dan paha juga kena. Nah, ini salah satu latihan dasar kita untuk memperkuat bagian core strength kita dan lower body kita ya, kaki kita, terutama paha dan glut. Nah, kita contohkan. Ini ada yang namanya gerakan deadlift. Kurang lebih seperti ini. Kita ambil, oke. Ya, pergerakannya begini. Oke, kita tegak dulu. Usahakan si dada kita ngehack ya, agak dibusungkan, turun. Yang pertama diturunkan adalah pantat kita ke belakang. Jangan sampai nurunin lutut ke depan ya. Nah, turunkan badan kita ke pantat kita ke belakang seperti ini. Lakukan. Nah, ini sampai rata. Paha kita sampai rata. Oke, yang diangkat duluan adalah bahu ke atas. Nah, jangan sampai yang diangkat duluan pantat duluan. Ini bahaya. Tapi bahu kita duluan yang naik. Oke, seperti ini. Nah, pada saat kaki kita di sini, ini kontraksi di sini banyak sekali. Ya. Angkat seperti ini. Oke. Lakukan ini sekitar 2-3 seri. Jumlah repetisinya tidak usah terlalu banyak. Dari mulai 6-12 maksimal, udah cukup. Tapi kasih beban yang cukup berat ya. Tapi sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, kalau misalkan di rumah Anda tidak punya barbel, ada dumbbell, boleh pakai dumbbell. Gerakannya hampir sama. Ya, lalu bisa pegang si dumbbellnya di depan ini. Seperti ini, oke, ataupun di samping di sini, ya, seperti itu. Nah, itu tip dari saya untuk memperkuat otot glut supaya pedaling kita lebih kokoh, lebih stabil, dan lebih bagus lagi. Mungkin segitu tip dari saya. Mudah-mudahan goesan teman-teman menjadi lebih kokoh lagi, lebih stabil lagi, putaran kakinya lebih bagus lagi. Selamat mencoba, terima kasih. Sekian dulu, salam Goes Happy. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Goes Happy. See you di next video.